Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT kelompok 5 rumusan materi pembelajaran Al-Qur'an Hadis. Nama kelompok Muhammad Syahrin Abdul Hakim, Muhammad Rifki Zulhaq, dan Safira Ayu Aisyah. Yang pertama, pengertian pembelajaran hadis. 1. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan memiliki pengetahuan yang luas. Pembelajaran juga disebut dengan proses interaksi antara guru dan murid pada suatu lingkungan belajar tertentu, atau biasanya disebut dengan sekolah. 2. Pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran atau Quran bahasa Arab dengan translate Al-Quran khusus dengan pengucapan Quran, khusus bahasa Inggris Britania. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah, atau bahasa Arab Allah, kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi dalam beberapa surah atau bab, dan setiap surahnya terbagi dalam beberapa ayat. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda kenabian, dan merupakan puncak seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Kata Quran disebut sebanyak 70 kali dalam Al-Quran itu sendiri. Hadis. Secara etimologi atau bahasa, hadis mempunyai arti yang baru, yang dekat, dan warta atau berita. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. 3. Pengertian pembelajaran Al-Quran Hadis. Pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran agama yang menekankan pada kemampuan belajar membaca dan menulis Al-Quran dan Hadis dengan benar dan tepat. Selain itu, juga ada yang mencakup hafalan terhadap surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran, pengenalan arti atau makna yang ada di dalam Al-Quran secara sederhana dari surat-surat pendek dan hadis-hadis tersebut, tentang akhlak terpuji untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. B. Komponen-komponen pembelajaran Al-Quran Hadis. Dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, terlebih dulu harus mengetahui apa saja komponen-komponen yang dapat diperlukan di dalam proses pembelajaran. Komponen-komponen dalam belajar mengajar merupakan pengambilan keputusan yang harus dimiliki oleh pendidik atau guru sebelum dan sesudah pembelajaran. Berikut adalah komponen-komponen dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Materi pembelajaran. 3. Metode pembelajaran. 4. Media pembelajaran. 5. Evaluasi pembelajaran.
C. Ruang lingkup pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah sebagai berikut adalah ruang lingkup pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. 1. Sumber pengetahuan dasar dalam membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. 2. Hafalan surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna isi kandungannya, serta pengamalannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pemahaman dan pengamalan melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran, kebersihan niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahmi, takwa, keutamaan memberi, menyayangi anak yatim, sholat berjamaah, ciri-ciri orang munafik, dan amal soleh. Yang D. Fungsi pembelajaran Al-Quran Hadis. Berikut ini adalah fungsi dari pembelajaran Al-Quran Hadis yang ada di dalam bukunya Dr. Zakiyah Derajat. Dijelaskan ada 2 fungsi, yaitu 1. Membimbing peserta didik atau siswa ke arah pengenalan, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran untuk mengamalkan isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. 2. Menunjang bidang-bidang studi lain dalam kelompok pengajaran agama Islam, khususnya bidang studi akidah, akhlak, dan syariah hadis. Selanjutnya yakni fungsi pembelajaran Al-Quran Hadis. Berikut ini adalah fungsi dari pembelajaran Al-Quran Hadis yang ada di dalam bukunya Dr. Zakiyah Derajat. Dijelaskan ada 2 fungsi, yaitu yang pertama membimbing peserta didik atau siswa ke arah pengenalan, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran untuk mengamalkan isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, menunjang bidang-bidang studi lain dalam kelompok pengajaran agama Islam, khususnya bidang studi akidah, akhlak, dan syariah hadis. Selanjutnya yakni tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu pengertian dari tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis, yakni faktor pembelajaran yang sangat penting karena ada arah yang hendak dituju oleh pendidikan itu. Ada pula halnya dengan pendidikan agama Islam yang merupakan proses kegiatan pembelajaran yang akan dicapai dengan adanya usaha pembelajaran yang dimaksudkan agar membantu peserta didik atau siswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengamalkan akhlak yang mulia. Berikut adalah tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah, yakni memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan dan supaya gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, mendorong dan membimbing perilaku peserta didik dengan berpedoman pada isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra, yang artinya sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira. Terakhir yaitu kesimpulan pembelajaran Al-Quran Hadis merupakan proses pembelajaran mengenai bagaimana cara memahami dan menjelaskan makna dari Al-Quran dan menguatkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis yang ada di Madrasah Ibtidaiyah adalah agar murid mampu dan bisa membaca, menulis, membiasakan serta mengembari Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.